telah hadir di studio, hamba Tuhan luar biasa, seorang beliau adalah ketua STT Parakletos saat ini, Pendeta Ruli Lumenta. Apa kabar, Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik. Baik ya, luar biasa. Saya tahu sangat sibuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Pentakostalitas dalam program Teologi Praktis bersama STT Parakletos. Pentakostalitas. Ini satu topik yang unik, Pentakostalitas. Ini maksudnya Pentakostalitas apa, Pak? Tema ini saya pilih sebenarnya menyesuaikan dengan program kita Teologi Praktis. Tentunya untuk menyegarkan kembali tentang apa itu Pentakostal, gerakan Pentakostal dan pandangan-pandangan yang berhubungan dengan ya mungkin saya boleh katakan gereja Pentakosta. Sekalipun sebenarnya Pentakostalitas ini maksudnya orang yang memiliki wawasan pandangan Pentakosta ini itu bisa ada dalam gereja Pentakosta, bisa juga tidak ada dalam gereja-gereja beraliran Pentakosta ya misalnya. Jadi maksudnya kadang-kadang orang ini kan sudah terkungkung stigma bahwa kalau Pentakosta berarti ini denominasi Pentakosta gitu. Padahal artinya Pentakosta itu bukan denominasi ya, Pak. Ya, memang kalau kita berbicara misalnya Pentakosta modern. Selalu pasti orang mau berbicara bertolak dari Alkitab. Tapi Pentakosta modern juga adalah sebuah usaha untuk kembali kepada Alkitab. Dan sampai saat ini juga secara baru kita selalu berusaha memahami Pentakosta itu di dalam konteks hidup kita masing-masing. Tetapi di dalam gerakan Pentakosta modern kita tahu bahwa ada usaha misalnya dari tokoh-tokoh ternamanya, Charles Parham misalnya, ada usaha untuk kembali kepada kebenaran-kebenaran Alkitab tentang pekerjaan Roh Kudus, khususnya yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul. Terlebih khusus lagi tentu Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi ada usaha itu kembali ke situ. Pencurahan Roh Kudus. Ini yang menjadi sebenarnya dasar atau corak daripada gerakan Pentakosta modern. Jadi menjadi corak. Kembali kepada kebenaran. Ya, itu Tapi yang menjadi seringkali terkungkung dengan ini sebuah gerakan hanya pada karunia rohani baptisan Roh Kudus, bahasa roh, apakah demikian? Utamanya. Wah, ini langsung masuk ke dalam ya, Pak. Iya, langsung aja saya tutup. Saya kira mau say hi dulu apa. Iya, langsung. Bapak kemana dulu? Jadi begini, saya melihat itulah mengapa saya mengangkat. Ada kekaburan secara umum, sekalipun tentu saya belum melakukan penelitian berapa banyak orang yang memahami seperti apa Pentakosta itu. Jadi, tetapi ada kekaburan secara umum tentang yang dimaksud seorang disebut jemaat Pentakosta, itu karakteristiknya apa? Apakah menjadi anggota jemaat gereja beraliran Pentakosta atau apa? Nah, sedangkan boleh dikatakan di dalam jemaat sebuah lembaga gereja, organisasi gereja yang berlabel Pentakosta sekalipun belum tentu jemaat-jemaatnya itu adalah memiliki karakteristik Pentakostal, gitu. Belum tentu memiliki karakteristik itu. Buktinya di mana? Kalau bisa dikatakan belum tentu itu maksudnya gimana? Ya, artinya secara kalau boleh saya katakan ada kekaburan besar di situ, itu justru terletak kepada usaha untuk menilai Pentakostal itu hanya kepada berbahasa roh misalnya. Nah, itu dia. Ya, hanya kepada berbahasa roh. Artinya saya merasa melihat, saya sekali lagi belum melakukan survei yang terlalu dalam soal ini. Saya melihat bahwa di satu sisi gereja Pentakosta meyakini bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang harus selalu terjadi dalam diri pribadi setiap orang, tetapi di satu sisi yang lain juga sepertinya tidak semua orang mengalaminya. Tidak semua orang mengalaminya. Di gereja yang aliran Pentakostal saya tidak semuanya mengalami ya. Iya, itu maksudnya. Iya, yang beraliran Pentakostal saya tidak semua mengalami, sehingga
seringkali muncul usaha-usaha membangun sebuah fenomena yang menegaskan bahwa itu benar-benar terjadi. Padahal tidak harus sampai sejauh itu. Nah, inilah yang mungkin kita boleh Apakah artinya bahas-bahas. Bapak tidak mewajibkan orang itu harus berkarunia Roh Kudus? Sebenarnya seseorang itu dikatakan Pentakostal itu karena memiliki keyakinan dogmatis bahwa setelah seseorang lahir baru, dia berhak untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Berhak. Kedua, dia rindu dan mencari dengan bersungguh-sungguh di dalam segala aktualisasi diri, termasuk dalam ibadah, untuk mendapatkan kepenuhan itu, kepenuhan Roh Kudus itu. Dua itu saja, kalau saya boleh reduksi sedikit ya, ada banyak ajaran-ajaran yang membuat seseorang itu dikategorikan Pentakostal, misalnya ya. Tapi saya coba reduksi kedua bagian ini saja dulu. Jadi kalau dua ini sudah ada di dalam diri seseorang, maka dia sudah Pentakostal. Sekalipun belum dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus sesuai dengan klaim gereja Pentakosta di mana-mana, Kisah Rasul pasal 2. Jadi sekalipun belum sampai ke situ, tetapi kalau seseorang memiliki keyakinan sungguh bahwa saya berhak untuk mendapatkan atau dibaptis oleh Roh Kudus seperti kitab Kisah Para Rasul pasal 2, maka dia sudah Pentakostal. Apalagi ditambah dengan usaha-usaha untuk sampai kepada titik itu. Jadi pertama dia percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu ada sampai sekarang masih terjadi. Dia percaya itu. Kalau dia percaya itu dan dia percaya bahwa dia juga berhak untuk mendapatkan itu, sudah Pentakostal. Sudah Pentakostalismenya Pentakostal ini sudah dia sudah Pentakostal. Sekalipun belum mengalami kejadian itu. Ya, tetapi kalau itu adalah keyakinannya, dia Pentakostal. Ada orang yang mengatakan gini, Pak. Kan akhirnya itu bukti orang dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Nah, itu pun bisa bisa terjadi perdebatan ya, bahwa ketika orang percaya Yesus, maka dia sudah ada Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Tetapi sisi lain, terutama yang aliran-aliran seperti Torang ini mengatakan bahwa, loh, kayaknya belum lengkap kalau tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Itu baru kepenuhan Roh Kudus. Ini perlu penjelasan. Artinya, Roh Kudus ini kan bukan benda ya. Bukan benda yang siapa yang punya. Engkau sudah memilikinya atau tidak. Bukan ya. Dia adalah oknum ya, pribadi. Memang tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang, tentu dia tidak mungkin bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Tanpa pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Pentakostalitas ini tidak boleh diturunkan nilainya kepada berbicara tentang keselamatan. Bukan. Pentakostalitas ini berbicara tentang melayani dengan daya Roh Kudus. Itu bukan berbicara tentang selamat tidak selamat. Sebab itu banyak orang mengajukan pertanyaan salah. Misalnya, kalau saya belum dipenuhi Roh Kudus seperti dalam kitab Pentakostal, maaf, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, apakah saya tidak selamat? Saya sudah percaya Yesus. Ya selamat, siapa saja yang percaya Tuhan Yesus selamat, iya kan? Ini bicara surga neraka. Siapa saja yang percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Tidak pelayanan saja selamat ya. Percaya Tuhan Yesus kan, imannya sudah segala kelemahannya dalam tanda petik ya. Sudah ditanggung, ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi Pentakostal itu berbicara tentang melayani dengan kuasa. Melayani dengan daya kuasa daripada Tuhan. Dinamos. Jadi setelah dia selamat, dia kemudian diberikan daya oleh Tuhan untuk melayani dengan kuasa. Jadi ditahannya murid-murid di dalam kisah Para Rasul pasal 2 itu bukan supaya mereka selamat. Iya, toh jangan kemana-mana. Kalau tidak masuk neraka, tidak ya. Jangan kemana-mana. Kalau nggak bahasa roh, jangan. Karena ini berbicara daya untuk melayani. Daya untuk melayani, bukan berbicara tentang selamat tidak selamat. Loh, orang yang nggak ngalami baptisan Roh Kudus, nggak bahasa roh juga bisa pelayanan. Iya kan. Hanya tadi bedanya di daya tadi, Pak. Ya, kalau kita katakan demikian, ya ini kan klaim Pentakostal ya. Klaim Pentakostal. Jadi murid-murid juga sebelum dipenuhi Roh Kudus sudah melayani.
yaitu sudah melayani. Ya. Tetapi yang dimaksud sih melayani dengan daya maksimal oleh pekerjaan roh di dalam dirinya, yaitu hanya bisa terjadi sesuai dengan klaim Ya. daripada saya katakan secara terbatas supaya saya tidak berbicara gereja, Ya. maka saya menyebutnya pentakostalitas. Ya. Supaya saya tidak bicara gereja mana. Memang gereja A, kita gereja tidak B. bicara gereja Iya. hari ini. Jadi pentakostalitas itu berbicara kuasa untuk melayani. Gitu, kuasa untuk melayani. Jadi itu tidak boleh diturunkan kepada selamat tidak selamat. Ini bukan masalah Tidak selamat ada tidak hubungannya. selamat. Ya, begitu, tidak berhubungan langsung ya. Soalnya Matius 7:12 atau berapa yang mengatakan bukan orang yang berseru-seru kepadaku. Ya, Itu kan Pak. tidak berhubungan langsung. Tidak itu ada maksudnya, berhubungan ya. langsung, Pak. Tapi kalau juga mau dikatakan apakah ada hubungan antara dibaptis oleh Roh Kudus dengan keselamatan? Ada. Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah baptisan Roh Kudus itu adalah tanda sahih bahwa seseorang itu benar telah diterima oleh Bapa. Diterima oleh Bapa. Itu terjadi kalau kita lihat misalnya dalam Baptisan pelayanan Roh Paulus. Kudus. Bawa Iya. bilang ini, Pak. Dalam pelayanan Paulus banyak orang menolak sebab dia melayani orang-orang non-Yahudi. Tetapi argumentasinya jelas. Apakah kita mau menolak membaptiskan mereka sedangkan Roh Kudus sudah membaptis mereka? Udah baptis Roh Kudus Roh duluan. Kudus sudah membaptis mereka. Iya. Apakah kita akan menolak mereka Iya. untuk membaptis mereka? Akhirnya saya boleh katakan ritual agamawi ini harus dijalankan sebab tanda bahwa mereka sudah diterima oleh Tuhan. Ini orang-orang non-Yahudi ini Iya. sudah diterima oleh Tuhan adalah Roh Kudus sudah turun kepada Iya. mereka. Ini tanda-tanda fisik yang menjadi dasar Rasul Paulus kemudian para rasul ya, bukan cuma rasul, mengatakan bahwa kita tidak boleh menolak mereka. Mengapa? Allah sudah menerima mereka. Iya. Jadi itu boleh juga kalau dihubungkan dengan keselamatan menjadi tanda. Tanda sahih bahwa seseorang sudah ada di dalam keselamatan. Bagaimana Boleh. dengan yang tidak ngalami? Apakah tidak sahih? Bukan tidak diselamatkan, mereka juga di dalam iman kepada Tuhan Yesus tentu sudah diselamatkan. Hanya kalau mau dihubungkan dengan baptisan Roh Kudus dan keselamatan ini, baptisan Roh Kudus semakin memberikan tanda ya, tanda bahwa ya benar orang ini sudah diterima oleh Bapa. Setiap orang bicara soal pentakostalitas, apakah setiap orang harus mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau kita berbicara kita orang Pentakostal, Ya. kita harus yakin Mengalami. dalam diri kita secara dogmatis bahwa saya berhak. Minimal percaya dulu itu kan. Ya, Tadi kan awalnya itu. gitu ya. Yang penting saya Kalau percaya. dia walaupun dia di dalam misalnya gereja Pentakosta tetapi tidak merasa berhak untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, dia sebenarnya bukan Pentakostal. Iya, kalau dia Ya. bilang bahwa saya walaupun dia gereja Pentakosta ya, tapi dia merasa ya misalnya baptisan Roh Kudus itu bisa ya, bisa tidak. Ya tidak apa-apa, tidak dapat juga tidak apa-apa. Tidak masalah lah, dapat tidak dapat. Kalau dia berkata begitu, dia bukan Pentakostal walaupun dia di dalam gereja Dia ragu-ragu. Pentakostal. Ya, kalau dia tidak merasa Tapi bahwa hubungannya ini kan karunia pemberian, Pak. ya, Ya, itu kan ini bisa terjadi perdebatan sengit, debat Ya. tapi sengit. Artinya gini, karena saya juga mengajarkan bahwa ini pemberian. Ya. Kalau kamu belum dapat, ya artinya jangan kecewa, bukan berarti nilai rohaninya lebih rendah. Tapi kan yang terpenting itu tadi, Pak ya. Iya. Yang terpenting adalah saya percaya itu ada dan saya berhak untuk dapat. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Iya. Tetap usahakan kan Tetap gitu. mencari, Ya, tetap itu dengan dia. hasrat, ya. Nah, ini harus digarisbawahi iya, gitu. tetap dengan hasrat. Kalau dia berhasrat untuk mendapatkan, saya katakan haknya, ya, atau dipenuhi Roh, dia Pentakostal sekalipun Belum. belum mengalami, ya, ya. belum mengalaminya. Iya. Ini dia Pentakostal, tapi walaupun dia dalam sebuah gereja denominasi Pentakostal, tetapi tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang wajib terjadi dalam dirinya, artinya bisa ya bisa tidak, atau dia tidak merasa ya boleh terjadi atau tidak masalah. Apalagi tidak percaya. Apalagi tidak percaya bahwa itu terjadi walaupun di dalam sebuah denominasi Pentakostal, sebenarnya dia bukan Pentakostal. Iya toh. Iya. Ya boleh saya katakan berada di rumah yang salah. Iya, berada di rumah yang salah. Salah kamar. Iya, salah kamar. Itu cuman definisi saya Iya, iya. saja ya. Baik, Begitu. menarik sekali sahabat. Anda bisa menyaksikan kami di Facebook TV streaming kami, ketik Amigos FM Tomohon. 100.8 Amigos, hidup baik.
100,8 FM Amigos bikin hidup lebih berarti. Bersama saya dan Pendeta Ruli Lumenta dalam program Teologi Praktis bersama STT Parakletos Tomohon. Dan hari ini kita membahas tentang Pentakostalitas. Apa lagi, Pak? Pembahasan kita tadi cukup ramai. Langsung ke WA dulu. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu di Facebook kita Amigos FM Tomohon ada GBI Menorah Manado. Apa kabar? Salam siapapun yang nonton di sana. Salam untuk Pastor Honi Supit Sirapanji, Ivan dan lain-lain ya yang saya tahu. Christian R. Koraah di Tondano, Tuhan berkati. Makalalo, Mama Azril, Tuhan berkati. Henry Kando, Nora Bapak Roy Nelwan, Else, Dong Yu Kim, ini dari Korea, tapi di Tata Aran. Siapa menang? Stanley Moniaga di Gorontalo, Octavianus Warung, di mana saya lupa, di Suluun, Hope, Ebenheiser, dan lain-lain. Tidak bisa saya sebutnya satu-satu. Dan kita langsung ke WA Pak, dari 081356 sekian-sekian. Shalom, terima kasih untuk motivasi firman Tuhan. Pendeta, kenyataannya dalam pekerjaan Tuhan, komunitas orang-orang percaya saling menjatuhkan. Nah, betul. Sampai di medsos. Bagaimana ya untuk menjadi terang dan saksi bagi orang yang belum mengenal juru selamat. Keributan teologi terus merajalela. Bagaimana pandangan pendeta pada kenyataan ini? God bless you. Ibu Ike di Tomohon. Ya Pak, akhir-akhir ini di medsos juga ramai sekali ya. Orang lebih hobi menjatuhkan. Ini kejadian yang sudah sekian belas tahun yang lalu, udah diurus secara pidana juga, tetapi orang memviralkan lagi gitu, seolah-olah dia seperti Yesus, siapa yang tidak berdosa lempar dulu, dan ini orang-orang nggak berdosa nih ngelemparin batu kayaknya. Apa pandangan Bapak? Saya coba melihat yang kedua dulu ya. Ya silakan. Keributan teologi. Ya. Berteologi itu adalah sebuah aktivitas ya kalau saya boleh katakan yang tidak bisa dihindari ketika kita berusaha untuk mendekat kepada Allah lewat tentu yang pertama membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Yeah. Jadi itu tidak bisa dihindari itu berteologi. Jadi pada dasarnya semua orang percaya itu berteologi. Ada yang ngomong itu kan teologi ya. Sebenarnya dia juga lagi berteologi. Iya, kalau dia berkata begitu dia juga sedang berteologi sebenarnya. Hanya ada orang-orang yang memang tidak terlalu suka mendekati Alkitab dengan menggunakan terlalu banyak pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah. Hanya mau misalnya dia sendiri dengan Alkitab, mungkin dengan pimpinan Roh Kudus. Ini sebenarnya juga adalah salah satu ciri-ciri daripada Pentakostalitas gitu. Jadi Charles Parham pada awalnya itu memang begitu usahanya. Dia menolak segala bentuk pendidikan-pendidikan yang bersifat akademik begitu untuk membuat mencetak pendeta-pendeta. Dia tidak mau. Dia lebih senang kalau seseorang itu memahami Alkitab secara sederhana di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi dia membuat sebuah sekolah Alkitab, tapi di sekolah itu hanya ada satu buku yang mereka pelajari, yang mereka pakai. Apa itu Pak? Alkitab. Hanya itu saja. Dengan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, membaca Alkitab. Tetapi itu pun tidak bisa terlepas daripada apa yang kita sebut berteologi juga. Ya, berteologi memang tidak bisa terlepas. Nah, soal bagaimana dengan bermacam-macam teologi dengan misalnya sudah terjadi seperti perdebatan atau apalah peperangan teologi. Bagi saya sih berteologi itu sehat. Saling bertukar pikiran dalam hal berteologi juga sehat. Bahkan sampai dalam konteks seperti berdebat ya, karena keyakinan. Ini masalah keyakinan. Saya juga kurang senang, kurang suka juga jika seorang membahas teologi tanpa hasrat, tanpa passion, tanpa keyakinan. Seolah-olah itu hanya sains begitu. Wah, tidak boleh juga, sebab teologi itu berbicara tentang Tuhan, diri kita, dan dia berakibat sampai pada kekekalan. Dan harus diyakini. Gitu. Harus diyakini. Karena itu kalau dia sampai pada ranah seperti berdebat, itu pun sebenarnya masih sehat. Yang perlu ada di dalam diri daripada seseorang yang sedang berteologi, mendiskusikan teologi kepada orang lain, itu adalah sebuah anggapan dasar bahwa lawan bicaranya ini adalah sahabatnya. Ini yang pokok. Ya. Lawan bicaranya ini bukan musuh.
Walaupun saya pakai kata lawan ya. Lawan bicara supaya lebih mudah dimengerti. Iya. Jadi mereka itu saudara kita di dalam Tuhan Yesus. Ini yang pokok. Ya. Ya, saudara kita itu yang Paulus urai-uraikan dalam kitab Roma, sebab sulit sekali orang-orang Yahudi memahami bahwa orang-orang non-Yahudi ini adalah saudara mereka dalam Yesus. Ya. Sulit sekali, karena itu Paulus dengan berbagai cara menjelaskan kepada mereka bahwa kalian itu saudara, Tuhan Yesus sudah menebus kalian, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Jangan lagi saling bermusuhan, tetapi ada perbedaan jelas. Sebab orang non-Yahudi ada hal-hal yang mengikat mereka. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus juga ada hal-hal yang mengikat mereka. Tetapi itu tidak boleh sampai diperbincangkan sampai melupakan bahwa Yesus telah menebus kita semua. Dan kita saudara. Iya, dan kita saudara. Yesus telah menebus kita semua. Jadi jangan misalnya saya pakai tetap bahasa lawan bicara kita anggap iblis begitu. Iblis atau dia pasti masuk neraka karena berbeda dengan Sekarang saya. hobi Iya. nyesat-nyesatin. Ini Iya. sesat, ini sesat, ini sesat. Kalau Yesus ada di situ, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus ada sesuai dengan, ya kalau saya boleh pakai dasar ya, dasarnya adalah sesuai dengan pengakuan iman rasuli gitu. Maka kita saudara. Iya toh, bahwa ada perbedaan-perbedaan penekanan di sana sini, pengertian sana dan sini, itu tidak membuat kita harus bermusuh-musuhan seperti surga dan neraka, bukan. Ya, itu wajar. Ada perbedaan pendekatan, pandangan, wajar. Petrus dan Paulus ada perbedaan-perbedaan penekanan. Paulus dan Barnabas saja ribut. Iya, itu jadi, tapi itu tidak kemudian memisahkan mereka dari kasih Yesus, Iya, kan? betul, Iya, betul. Yesus mengasihi mereka tetap ada di dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Mereka Tuhan pecah Yesus. tapi akhirnya nyatu lagi, Pak. Iya, jadi menurut saya kalau kita ada dalam pembicaraan-pembicaraan teologis begitu, kalau ada perbedaan-perbedaan, ya ini yang harus ada di dalam diri kita, bahwa lawan bicara saya ini juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita ini semua telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang paling Ya. sulit itu menerima perbedaan itu loh, Pak. Agree to Iya. disagree kan. Setuju untuk tidak setuju. Ya, Oke itu deh kalau istilah pandangan. yang populer dari Pak Iya, Heri ya. Iya, betul. Agree to disagree, Pak. Setuju untuk tidak setuju, ya kan, tidak masalah kan, tidak masalah, sebab ada perbedaan-perbedaan teologi itu bagi saya itu alkitabiah gitu. Ada perbedaan-perbedaan teologi sebab konteks di mana kita memahami Allah itu sendiri dalam hidup kita, konteks pergumulan kita yang berbeda-beda. Jadi konteks pergumulan yang berbeda-beda, konteks di mana kita memahami, mau menerapkan itu yang berbeda-beda, membuat ada perbedaan penekanan di sana sini. Tetapi tentu Tuhan Yesus masih sebagai hakimnya, sebagai juru selamat. Kalau Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu sudah disingkirkan, maka selesailah. Dalam perbedaan ini sebagai orang Pentakostal, sekali lagi kita tadi menarik ya, Pentakostal artinya pertama adalah kita meyakini bahwa Kisah Para Rasul 2 itu masih jalan sampai sekarang. Pertama Iya, itu. Sekalipun kita belum mengalami. Sekalipun Dan belum kita mengalami. kesimpulannya adalah kita berhak untuk menerimanya. Berhak Kalau berhak cari, kejar. dan merindukan. Merindukan. Walaupun juga meyakini berhak, tapi kalau sudah tidak ada kerinduan juga, Ya, masih sama. Pentakostal, tapi ya Lalau. ya begitu ya, mau bilang Pentakostal ya, karena dia percaya, tapi tidak ada passion lagi, hasrat untuk mengejar itu. Seharusnya berhasrat. Ya, itu sekali lagi saya katakan, walaupun dia di dalam sebuah gereja aliran Pentakosta, tetapi tidak meyakini itu, maka sebenarnya sudah bukan Pentakosta lagi. Ya contohnya Ya. saya orang Tomohon tapi maaf saya tidak bisa makan nasi, saya maunya makan keju. Lah, kamu Iya. orang Tomohon atau orang mana kan gitu ya. Ya. Sama. Kalau kita bicara budaya ya, misalnya Iya, budaya orang Tomohon ya, budayanya begini. Saya orang Tomohon, tapi tidak mau mengakui budaya Tomohon Iya. sebagai sebuah budaya yang maksudnya mungkin tidak mau mengakui budaya Tomohon sebagai sebuah budaya yang harus diakui lah. Ya, sebagai orang di dalam. Padahal kita di dalam, ya tentu mungkin secara KTP kita berdomisili di Tomohon. Ya, ya. Tetapi kalau bicara kita bukan gaya bicara orang Tomohon, kemudian kita tidak mau bertoleransi dengan budaya orang Tomohon. Jadi walaupun kita ada di Tomohon, Loh, kamu orang mana kan? ya itulah tuh. Ibaratnya kan gini, baru 3 hari ke Jakarta pulang langsung, aduh kepala gue tatok ini. Lu sih kagak Maruku. Iya. Kan gitu. Minimal toleransi lah, ya kan? betul, Minimal toleransi lah. Kembali lagi saudara, Pentakostalitas
Ya, kita membahas tentang Pentakostalitas, tapi kita tidak membahas sebuah denominasi, Bukan, tetapi iya. suatu kegerakan bahwa Pentakosta itu masih Sebenarnya ada. dari awal kalau gerakan Pentakosta modern itu tidak berniat mendirikan sebuah gereja. Sebetulnya. Tidak berniat Tapi mendirikan kenapa jadi gereja pada akhirnya, Pak? Ya, begitulah ya. Kalau kita mau melihatnya secara positif, bahwa ada usaha untuk menjaga ajaran. Secara positif iya, ya, iya, ada doktrinnya. usaha untuk menjaga ajaran. Tetapi setelah menjadi sebuah lembaga, tentu ada kendala-kendala baru dalam usaha menggerakkan terus ini gerakan Pentakostal ini ya. Jadi ada kendala setelah menjadi lembaga karena kecaman daripada misalnya saya bertolak terus dari Charles Parham, kecamannya justru kepada lembaga-lembaga gerejawi begitu. Lembaga-lembaga gerejawi dia merasa bahwa lembaga-lembaga gerejawi ini telah seperti membatasi, menghentikan atau malah ya tidak sejalan lagi menurut dia ya, tidak sejalan lagi dan memang cocok dengan kondisi pada waktu itu di mana liberalisme memang sedang merajalela. Jadi memang cocok. Untuk sekarang ini mungkin sudah ada perbedaan lah. Kita tidak mengatakan orang di luar Pentakosta itu misalnya di luar aliran Pentakosta itu terlalu jahat atau begitu tidak ya. Tapi pada masa-masa itu memang ada Roh Kudus gitu ya. pada masa itu memang liberalisme sedang begitu gencar-gencarnya sehingga sudah mempengaruhi gereja juga. Jadi ada usaha daripada Charles Parham untuk mencari esensi. Ya, esensi dari khususnya ya pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam gereja, mendirikan gereja, bertolak dari kitab Kisah Para Rasul khususnya pasal 2 ini. Sampai sekolah teologianya pun bukunya cuma satu. Ya, bukunya Alkitab saja. Tapi kira-kira zaman sekarang, kalau sekarang mungkin kita akan mentertawakan itu, tetapi masih relevankah kalau itu diterapkan? Kalau dalam keyakinan Pentakostal ya, dalam keyakinan Pentakostal, kalau seseorang betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran itu. Iya. Persoalannya orang ini tidak mau membaca, mencari riset misalnya, melakukan kajian-kajian teoritis, tapi juga bukan Pentakostal. Persoalannya itu. Jadi mau mengandalkan mana? Iya tuh, mengandalkan mana? Tapi kalau dia betul-betul Pentakostal di dalam pimpinan Roh Kudus yang sebenar-benarnya, saya juga masih meyakini bahwa dia bisa menemukan kebenaran-kebenaran itu di bawah pimpinan Roh Tuhan. Nah, tapi sekarang teologi dan S1 aja minimal referensinya sekian buku, apalagi S2, S3. Tetapi bukan berarti menggeser daripada esensi adikodrati daripada Alkitab. Begini ya, memang ini luas sekali ya untuk saya mau sampaikan. Dipersempit aja, Pak. Ya. waktu yang terbatas ini. Nanti disambung lagi tentang ya. Aduh. Ya. Artinya ya saya coba sederhana saja ya membahasnya ya. Artinya memang kalau kita mau kembali kepada perjalanan Tuhan Yesus dan pelayanannya, ya dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Iya, betul. Apakah orang-orang yang meresponinya harus berteologi dulu? Iya toh? Apakah orang yang meresponinya harus berteologi dulu? Dalam pengertian berteologi dengan menggunakan ini dan itu. Justru yang paling banyak meleset memahami dia adalah para teolog. Iya toh? Yang paling banyak meleset itu adalah ahli-ahli Taurat. Kenapa ya Pak? Orang-orang Farisi yang justru datang kepada dia karena dia tidak tolak, Tuhan Yesus tidak tolak, jadi saya anggap benar. Mungkin orang-orang ini kalau mau ditanyakan pertanyaan-pertanyaan teologis tidak mampu menjawab. Tetapi hanya dengan mengatakan saya percaya, ya atau saya percaya, dia sudah bisa mengalami manifestasi kuasa Allah dalam dirinya. Karena itu saya memang meyakini bahwa penyelamatan dari Tuhan Yesus itu sederhana sekali. Tidak harus S3 kemudian bisa dikatakan selamat. Respon itu sangat sederhana. Teologi memang rumit, tetapi respon iman kepada Tuhan Yesus itu sederhana. Simple. Iya, simple. Tidak. So itu oma-oma, mbok-mbok, kakek-tetek yang di desa-desa itu percaya saja. Ya, percaya. Iya, percaya saya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang di kota-kota, di orang-orang pintar ngomong percaya. Iya, tapi Yesus itu berasal dari bahasa apa? Iya tuh. Yang berasal benar dari tuh, bahasa apa? Kalau Yesus datang ke Indonesia harusnya namanya apa? Jadi kita perumit iman yang simple itu. Iya kan orang-orang yang datang kepada Tuhan yang mengalami lawatan Tuhan Yesus ini ya, sederhana. Untuk menyembah saja kita anak-anak kita nggak kebingungan ketika kita anak-anak atau orang-orang yang simple imannya itu tidak ada kebingungan teologis, Pak.
Ya, saya nyebut Allah, Yahweh, Elohim, Yesua, Yesus, Isa Al-Masih. Tidak ada kebingungan teologis. Ya, ada kebingungan, betul. Sebab memang teologi itu, Apakah ini Pentakostalnya tergeser atau gimana, Pak? teologi itu kan berkembang karena tantangan zaman. Yaitu pada dasarnya awalnya tidak begitu. Apakah itu karena teologi situasi, Pak? Ya, boleh dikatakan dia harus menjawab ya. Itu tugas-tugas dari para teolog, harus menjawab tantangan zaman tentang keberimanan kepada Tuhan Yesus. Itu Sekarang tugas. teolog malah bikin pusing, Pak. Iya. Gimana? Bagaimana jemaat umum itu tidak mengalami kebingungan teologi. Sekarang kan mau belajar dari yang sesat sampai yang lezat ada nih. Iya. Yang setuju tidak setuju. Bagaimana dia tetap ikut track dalam firman yang benar? Karena itu saya sangat bersyukur ya kepada Tuhan buat hikmat yang Tuhan berikan kepada Pak Heri untuk mengadakan acara ini. Bukan saya lah, Pak, sama-sama. Iya. Teologi praktis. Iya, betul. Ya, ginilah caranya kita menyederhanakan kembali. Dipraktiskan Ya, gitu loh. dipraktiskan kembali hal-hal yang rumit. Iya. Jadi Saya aja kadang-kadang bingung loh, Pak. Di medsos ini kok orang pintar-pintar jawab terus. Banyak orang menganggap teologi praktis itu sederhana, padahal tidak. Iya, iya. Sebab dia harus memahami yang rumit-rumit dulu, baru bisa diturunkan kepada yang praktis-praktis. Itu bukan jawaban-jawaban sederhana sebenarnya teologi praktis. Ya untuk zaman now ya. Zaman now. Kita tugas para teolog itu adalah tugas utamanya adalah menyederhanakan justru. Itu dia, menyederhanakan teologi bukan memperumitnya. Dia yang rumit-rumit itu dia belajar di kamar. Yang dia sampaikan kepada publik yang sederhana. Lah, Yesus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dalam seperti Tuhan Yesus ya. datang untuk menyederhanakan yang sulit. Tuhan Yesus menyederhanakan yang sulit. Wow, jangan main-main. Karena itu dia beberapa kali mengatakan, saya sudah bicara dengan bahasa manusia. Iya. Itu, saya sudah berusaha menyederhanakan ini. Kalau diperumit tidak ada yang bisa mengerti. Tapi teolog malah menyulitkan yang Kalau kita sederhana. kembali ya, menyulitkan. Jadi memang ada bagian-bagian yang memang harus dibahas secara boleh dikatakan ya secara teologis ya. teologis yang memang sangat boleh dikatakan ya tingkat kerumitannya tinggi lah, boleh bilang begitu Ilmiah, harus ilmiah gitu ya. Tapi tujuannya bukan untuk bertahan di situ, tujuannya adalah turun lagi kepada hal yang praktis. Teologi itu harus berinkarnasi. Betul, Pak. Pertanyaan saya, apa tugas teolog yang sebenarnya? Iya. Sehubungan dengan Pentakostalitas ini. Pertanyaannya berkembang terus, Pak. Ya harus dikembangkan supaya lebih praktis. Pertama, teolog itu harusnya bagaimana? Kamu belajar tinggi-tinggi itu kan untuk menjelaskan firman kepada kaum awan ini, bukan malah membingungkan. Sebenarnya tugasnya mereka bagaimana? Ya kalau kita bicara teolog dalam konteks pentakostalitas ini tentu tujuannya salah satu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena pentakostal, ya. Tujuannya situ, itu. ya. Tujuannya itu. Jadi menjawab sekalipun pertanyaan itu jauh rumit dalam, ya tugasnya salah satu itu adalah menjelaskan ya, menjelaskan. Iya, iya. Menjelaskan tentang apa pentakostal itu. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan itu, maka tugasnya adalah Termasuk ini, Pak, ya. mendalami. Masih ada nggak Pentakostal ketiga lain? Sampai disesat-sesatin itu. Ya. Padahal hanya istilah yang nggak penting. Mau dikatakan kelima, ketujuh, kesembilan, terserah kan yang mau mengatakannya, Pak ya. Ya. Kalau banyak orang juga mau menyetujuinya, ya silakan, ya konsensus ya silakan. Tapi apakah itu betul-betul sebuah pekerjaan roh yang bersifat universal? Tapi yang besar, terpenting kan? adalah orang-orang ini jangan latah cepat-cepat mengatakan itu sesat. Saya ditanya juga di seorang mahasiswa, apa ada nggak di Alkitab? Nggak ada 1, 2, 3. Iya. Tetapi kan hanya sebuah statement, Iya. kayak gereja lah, tahun kelimpahan, tahun Iya, ini, betul. hikmat untuk. Tapi yang terpenting tadi pentakostalitasnya itu loh, bahwa ternyata ini gerakan masih percaya. Masih percaya. Iya, toh betul. masih percaya bahwa nubuatan William Seymour 100 tahun kemudian akan terjadi lagi Azusa Street. Iya. Nah itu diklaim, lah nggak apa-apa klaim-klaiman. Iya. Jadi tidak Tapi masalah ya kalau ada yang tujuannya mengatakan ini. membangkitkan kembali kejadian Azusa Street, ya itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah sebuah pekerjaan roh betul-betul dilakukan terjadi dalam diri tentu. Tapi kalau kemudian mau membanding-bandingkan itu misalnya dengan pentakostalitas modern ya, atau kemudian perkembangannya dalam aliran karismatik misalnya, dan kemudian mau mengklaim bahwa
gerakan yang saya bangun juga ini sebesar itu. Ya biarlah lapangan yang membuktikan ya. Iya, Ya, iya. nantilah kalau memang dia besar pasti sejarah akan mencatat itu. Seperti Begitu. Gamaliel udahlah nggak usah diributin dia. Kalau Iya. itu dari Tuhan, kalau bukan mati sendiri. Kalau dari Tuhan, jangan sampai kamu ngelawan Tuhan kan gitu. Ini kan dari awal seperti Charles Parham kan atau William Seymour kan tidak berniat untuk membuat sebuah gerakan baru Ya. yang sangat besar menggerakkan. Tuhan memakai mereka, gerakan itu menjadi besar dan diakui. Dan dia tidak mengatakan ini Pentakosta kedua. Ya, ini dunia yang mengakui Iya. bahwa tidak bisa dibantah gerakan Iya, yang mereka mulai telah menyebar ke seluruh dunia sampai pada saat ini. Jadi kalau kita mau mengatakan, mau mengklaim itu, bagi saya sih, yang penting sejajar dengan fenomena di lapangan. Daripada saya mengatakan misalnya saya ke-4, ke-5, ke-6, tetapi fenomena di lapangan misalnya. Fenomena di lapangan biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu luar biasa untuk dibandingkan dengan misalnya. Saya setuju. Dibandingkan dengan fenomena Pentakostal modern yang dimulai dari Charles Parham, William Seymour ini misalnya ya. Ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu, lalu kemudian kita mengatakan inilah dia punya kelipatan keberapa. Ya begitulah Pak. Ya, yang penting kita bijak saja. Yang penting pentakostalitasnya itu loh. Iya, itu kalau yang saya paling pokok. nggak mau memusingkan, saya ngomong ngapain kamu ribut soal Iya, itu. betul. Toh dia juga dipakai Tuhan. Biar Betul. bagaimana yang mengatakan demikian 2012 atau 11 saya cek di data itu jemaahnya aja udah 250 dan seterusnya kegerakan sampai luar negeri dan Iya. itu diakui oleh kelompoknya dia. Iya. Nah, sementara kamu yang kritik-kritik tuh apa kontribusimu terhadap ini Sebenarnya pekerjaan Tuhan? klaim begitu banyak. Iya. Tapi yang terekspos kan sedikit. Iya, betul. Tapi emang klaim-klaim banyak. Cuman karena disampaikan oleh orang-orang yang mungkin saya katakan pengaruhnya kurang, maka tidak dianggap. Iya, betul. Iya, tapi kalau yang menyampaikan ya bukti bahwa itu kemudian menjadi pergunjingan, berarti orang ini cukup berpengaruh. Iya. Cukup berpengaruh. Akhirnya menyebabkan Iya. nyinierologi ya. Misalnya ya, Pak ya, Iya. itu kan. Tetapi sekali lagi dalam hal ini pentakostalitas, Pentakosta kedua, ketiga itu bagi saya, apakah Bapak setuju atau tidak, istilah-istilah yang diciptakan zaman now itu tidak penting, tapi yang terpenting adalah pentakostalitasnya masih diakui. Gitu. Iya, itu. Apakah setuju? Itu, Yes iya. or no? Iya, yes, tentu ya. Itu sangat bijak daripada Ya. kita semakin Ribut yang bukan memperbanyak- esensi, Pak. memperbanyak Ya. Dinding-dinding pemisah. Saya setuju. Tidak usah diperbanyak kalau dinding pemisah. Ya, ya ya, kan? ya, ya. Semakin dikurang-kurangilah, walaupun tidak mungkin tidak akan habis dinding itu ya. Dinding yang kecil dibongkar, ada dinding yang lebih besar. Dibongkar masih ada lagi yang lebih besar. Ya, karena kita kan manusia terbatas. Batasan itu sudah dinding. Nah, Ya ini kan? ada pertanyaan lagi. Tampaknya Bapak harus ngulang sedikit, Pak. Ya. Dari 0852-9896 sekian. Bagi Anda yang akan mengirim SMS, telepon atau WA silahkan di nomor yang sama 0853-98980421 dan di Facebook kami di Amigos FM Tohom Mohon dan talkshow kami juga akan di upload di YouTube channel kami STT Parakletos. Jangan lupa subscribe dan dan klik tombol lonceng ya. Bukan shockbreaker, subscribe. Shalom, Pentakosta identik dengan bahasa roh. Apakah orang yang tidak berbahasa roh tidak Pentakosta? Sekalipun dia di gereja Pentakosta. Thanks. Silakan, Pak. Boleh Sudah direview kita lagi, katakan ya. ya, ciri-ciri daripada seseorang disebut Pentakostal itu, kalau saya reduksi, sebenarnya ada banyak ciri-ciri yang lain ya, tapi boleh dikatakan ini ciri utamanya. Yang pertama, yakin. So, ada pengakuan dogmatis, bukan doktrinal saja ya. Pengakuan dogmatis, kalau doktrinal itu sudah terbatas kepada gereja-gereja. Dogmatis itu kebenaran, dia bisa ada di gereja mana saja. Ya. Tapi ada pengakuan dogmatis bahwa dia juga berhak menerima baptisan Roh Kudus seperti dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Dia berhak pertama. Kemudian yang kedua, dia memiliki kerinduan untuk mengalami baptisan Roh Kudus itu. Ya. Ya. Pengalaman yang seperti yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau dua itu sudah ada minimal, maka saya katakan dia itu Pentakostal. Dia mau di gereja Pentakostal atau tidak, dia tetap Atau Pentakostal. kamu di Protestan pun, Ya. tapi kalau mengakui dan Mengakui itu rindu. artinya meyakini itu dan kemudian memiliki kerinduan itu, Anda Pentakostal di gereja manapun Anda berada. Tetapi sebaliknya, walaupun dia ada dalam gereja Pentakostal, tetapi merasa bahwa baptisan Roh Kudus itu bukan sesuatu yang mutlak bisa terjadi kepada semua orang percaya, atau tidak berharap itu terjadi dalam dirinya,
atau malah mencela itu, Nah, apalagi itu dia. walaupun di dalam gereja Pentakosta Anda bukan Pentakostal gitu. Walaupun di dalam gereja beraliran Pentakostal, Kayak bukan tadi ya, Pentakostal. kamu orang Tomono gayamu lu gue. Lu gue. Aduh merah-merah ini apa sih mama? Tomat ya meme. Baru 3 hari di Jakarta. Baik. Nggak terasa Pak, waktu hampir 60 menit. Ya, Tapi oke. terakhir Pak, pertanyaannya. Kalau dibaca di 1 Korintus 14 ayatnya yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tapi R-nya besar, roh kudus terutama ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, kata ini akhirnya membuat orang ya sudah dapat enggak apa-apa. Kalau nggak dapat ya puji Tuhan. Yang penting yang pertama adalah kasih. Tapi kan ada usahakanlah dirimu memperoleh karunia. Seberapa penting dan mana yang lebih urgent, mana ya gimana penjelasan? Ada Bapak? perbedaan ya antara Pentakostal modern dengan karismatik ya. Ya, banyak juga yang kurang memahami ini gitu. Nah, ini penting ya. Ya. Karismatis dan Pentakostal ini apa Ya, sih Pak. bedanya? Ya. Sebenarnya ya kalau Pentakostal itu Pentakosta dalam pengertian sebuah aliran ya, aliran pandangan, sebuah dogma teologi itu memiliki keyakinan bahwa tanda fisik awal daripada seorang dibaptis oleh Roh Kudus itu adalah berbahasa lidah. Ya tuh. Dan itu sedangkan karismatik menganggap bahwa kalau seorang dibaptis oleh Roh Kudus karunianya bisa apa saja. Ekspresinya bisa apa saja, bisa macam-macam karunia. 9 karunia tadi. Iya, 1 kalau Korintus itu 12. sebenarnya yang membedakan. Kalau dia mengatakan bahwa, misalnya kalau dia berkata begini ya, ini perbedaan-perbedaan dogmatis ya. Kalau dia berkata begini, wah, saya walaupun tidak berbahasa lidah, tapi saya memiliki karunia yang lain. Nah, ini karismatik gitu. Gitu. Tapi kalau Pentakostal itu, dia memang mengklaim itu Kisah Para Rasul pasal 2 Ya. sebagai acuan. Itu acuannya. Banyak di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya di Korintus yang berbicara tentang karunia-karunia, tapi klaimnya ke Kisah Para Rasul pasal 2. Kalau dia mengklaim ke situ, ini Pentakostal. Tuh, kalau dia mengklaim ke misalnya Kisah Rasul, misalnya kepada Korintus, 1 Korintus 12. ya misalnya ya ke situ, ya ini cenderung ke karismatik begitu. Kita tidak mempertentangkan itu. Tapi bisa dua-duanya juga ya, Pak? Iya. Artinya kalau bilang bisa dua-duanya itu Pentakostal sudah karismatik. Iya. Pentakostal karismatis. Ya, banyak kan sekali bilang Pentakosta karismatik, padahal itu berbeda. Sebab Pentakosta itu sebuah klaim doktrinal Yang mewajibkan. yang mewajibkan ini tanda pertama. Kalau tanda pertama itu bukan lagi sesuatu yang wajib, sudah bukan Pentakostal. Iya, Karismatis itu. sudah karismatik. Kalau dia mengatakan bahwa ini bukan, banyak tanda lain yang sama dengan itu. Itu sudah karismatik. Nah, kalau dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan pertanyaan Pak Heri tadi misalnya ya, bagaimana dengan apa tadi kasih ya? Kejarlah kasih itu Ya, dan kejarlah. usahakanlah menerima meroleh karunia. Ya, artinya itu kan persoalan yang terdapat di dalam jemaat Korintus. Ya. Ya, Korintus banyak apa ya, penyelewengan dalam hal Konteksnya ya. konteks dalam hal mengekspresikan karunia-karunia itu. Jadi kita mungkin tidak memiliki waktu yang cukup ya untuk membahas penyelewengan itu. Bahwa ada penyelewengan tidak membuat bahwa klaim dogmatis ini salah. Bahwa ada penyelewengan ya tuh, seperti misalnya di pohon mangga ada tumbuh juga di situ, melekat di situ benalu, tidak membuat bahwa pohon mangga itu tidak real gitu. Bahwa dia mungkin juga sudah ditutup oleh benalu. Tidak membuat pohon mangga itu tidak real. Tidak benar itu pohon mangga, bukan. Benalu-benalu ini yang harus dibersihkan. Itulah mungkin termasuk salah satu tugas dari para teolog ya. Ya. Teolog-teolog Inilah Pentakostal. pentingnya teologi praktis. Membersihkan benalu-benalu. Iya. Tuh, jangan pohonnya yang dipotong karena dianggap bukan pohon mangga. Iya. Ya, padahal benalu menutupi pohon mangga. Gitu. Ketika kita menanam pohon padi, selalu ada ilalang yang tumbuh. Tapi Iya. kalau kita menanam ilalang, nggak mungkin muncul padi. Wah, luar biasa. Itulah susahnya jadi ahli penerawangan. Pak, kita mau tutup tapi ada Oke. WA, kita hargai saja. 085398 sekian-sekian. Shalom. Oh, tampaknya Oh, ada satu lagi, sebentar. Tampaknya kepencet, Pak. Oh, hilang, Pak. Boleh. Barangkali yang mengirim WA bisa diulang lagi. Kesimpulan dan review singkat esensi dari Pentakostalitas ini apa, Pak? Ya. Artinya khusus saya mau mungkin menyampaikan ini kepada orang-orang yang merasa dia adalah
orang-orang Pentakostal. Ya, bahwa kita adalah orang Pentakostal, ciri-cirinya tentu adalah pertama keyakinan akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, yang ditandai dengan berbahasa lidah, dan yang kedua hasrat untuk berada di situ. Passion, yang, katanya. passion yang terekspresi dalam semua aspek hidup. Ya. Sehingga kemudian dogma atau keyakinan kebenaran ini tidak kemudian dipermalukan oleh tadi pertanyaan tadi, yaitu bagaimana ini mau dikatakan orang, saya ambil saja sebagai Pentakostal ya, mau dikatakan seorang yang Pentakostal, tapi cara hidupnya bagaimana cara hidupnya di media sosial, ya toh. Betul. Jadi bagaimana ini? Ya memang ciri-ciri daripada Pentakostalitas itu adalah kerinduan untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya yang terekspresi terekspresi dalam cara hidup yang suci. Itu memang begitu. Seperti zaman kisah para memang rasul dua. aliran Pentakostal itu turun dari gerakan Puritan, kesucian juga. Jadi memang itu tidak bisa dilepaskan, sebuah esensi. Ya, sebuah esensi yang saling melekat. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai closing statement di malam hari ini. Baik. Tuhan memberkati sahabat, saya Heri Christian dan Pendeta Ruli Lumenta untuk Amigos 100,8 FM, bikin hidup lebih berarti.